Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Yusuf dan teman saya Niko Prasetyo yang akan menjelaskan Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Tanpa banyak kata-kata lagi, kita langsung ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama adalah sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Perserikatan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan karena punya sumber daya yang andal, yaitu dia punya keimanan, pengetahuan, dan ekonomi. Pendiri Muhammadiyah itu sangat menyadari betapa pentingnya aspek ekonomi dalam suatu gerakan untuk mencapai cita-cita. Pada awal mula kehadiran Muhammadiyah, sumber kekuatan dakwahnya itu hanya didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki pengetahuan sekaligus disinari dengan keimanan, sehingga mampu menyebarkan nilai-nilai keislaman ke berbagai daerah di Indonesia yang mayoritasnya belum mengenal apa sesungguhnya itu Muhammadiyah. Dengan perkataan lain, masyarakat itu masih dominan meyakini kebiasaan yang sangat tradisional. Nah, kekuatan ekonomi Muhammadiyah yang sekarang ini sungguh sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan awal-awal kehadiran Muhammadiyah yang sasarannya serba disubsidi oleh para dermawan, khususnya para pengurus. Jumlah anggota Muhammadiyah yang telah bernomor baku Muhammadiyah dan yang belum serta simpatisan di seluruh Indonesia serta amal usahanya secara statistik apabila Perserikatan Muhammadiyah mampu mengakomodir dengan sebaik mungkin. Sungguh luar biasa kekuatan ekonomi Muhammadiyah itu sendiri. Sumber daya tersebut di atas telah disyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 dan ayat Al-Hujarat ayat 15. Munculnya kekuatan dalam bidang ekonomi disebabkan oleh daya yang mendasari lebih awal, yaitu kekuatan iman dan ilmu pengetahuan. Nah, nilai dasar Muhammadiyah telah dituangkan dalam maksud dan tujuannya, yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa salah satu yang menjadi program perjuangan Muhammadiyah adalah kesejahteraan masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya ialah Muhammadiyah dan kelas menengah. Suatu pergerakan dapat eksis melintasi zaman karena didasari dengan nilai keimanan dan rasionalitas yang dimiliki oleh pendirinya dan generasi selanjutnya. Kebesaran Perserikatan Muhammadiyah akan terus maju dan berkembang karena kemampuannya mempertahankan nilai-nilai yang selama ini menjadi dasar dalam beraktivitas. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah memberi contoh dalam mengembangkan Muhammadiyah, yaitu tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicelah dan dikritik. Nah, pesan ini bukanlah hal yang mudah melekat pada setiap manusia, khususnya bagi warga Muhammadiyah, kalau bukan didorong oleh nilai-nilai keislaman tersebut. Sifat tersebut tidak muncul karena orang memiliki keimanan dan pertimbangan rasional. Pesan yang selanjutnya ialah hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Pesan ini memiliki makna tauhid kepada Allah SWT, bahwa beraktivitas melalui wadah Muhammadiyah adalah dalam rangka ibadah dengan penuh keikhlasan karena mengharap keridhaan Allah semata. Nah, dari pesan pendiri Muhammadiyah tersebut di atas dapat dipahami bahwa dengan sumber daya manusia yang menjadi model penggerak, Muhammadiyah memerlukan konsep yang rasional, produktif, dan implementatif. Yang selanjutnya ialah pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat potensial sekiranya mampu mengelolanya dengan baik, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berdakwah sambil berbisnis. Keberhasilan beliau dalam menjalankan bisnisnya karena beliau memiliki sifat kenabian, yaitu mengikuti perilaku Rasulullah SAW yang mendapat kepercayaan untuk menjual barang dari pemilik modal yang besar dengan sifat kejujuran yang dibarengi dengan skill dalam transaksi jual beli. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian, tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Yang kedua, Muhammadiyah itu masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. Yang ketiga, hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha Perserikatan Muhammadiyah
belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun. Yang keempat adalah pengambilan kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah itu belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Yang kelima, etos kerja sebagian warga Muhammadiyah itu belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Yang terakhir, para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha. Dan yang selanjutnya adalah model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan misi dakwahnya ke segala lini memiliki peluang yang luar biasa dalam memformulasikan model gerakan ekonomi produktif apabila pimpinan pusat Muhammadiyah itu bekerjasama dengan majelis-majelis terkait dan perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Model ekonomi Muhammadiyah itu perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini dapat berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Muhammadiyah juga memiliki peluang untuk mendesain model gerakan ekonominya secara internal maupun eksternal. Yang pertama ialah secara internal, yaitu melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota Ortu Muhammadiyah dan keluarganya, dan amal usaha Muhammadiyah dengan segala perangkatnya. Dan yang secara eksternal ialah anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar. Begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah, otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.